Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang trigger pada PostgreSQL. Jadi konsep dasar trigger di sini adalah fitur di PostgreSQL yang memungkinkan kita untuk mengeksekusi kode secara otomatis ketika ada suatu peristiwa atau event terjadi pada database tersebut. Jadi poin pentingnya yang saya highlight warna hijau ini mengeksekusi kode secara otomatis. Jadi gunanya trigger adalah untuk mengeksekusi kode secara otomatis. Nah, peristiwa atau event ini bisa berupa operasi data DDL maupun DML. Jadi ketika adanya create, alter, atau drop tabel, ataupun ketika ada operasi insert, update, atau delete, maka fitur ini akan bisa berjalan secara otomatis seperti itu. Nah, jenis event trigger ini ada dua, ada role level trigger dan statement level trigger. Kalau role level trigger ini, trigger yang dipicu untuk setiap baris yang terpengaruh oleh proses operasi DML. Misalkan ada insert, update, delete. Nah, role level trigger berguna untuk tugas-tugas seperti misalkan validasi data, perhitungan nilai, atau pembaruan tabel lain berdasarkan perubahan pada baris tertentu. Jadi, poin pentingnya yang saya highlight warna hijau, kalau role level trigger berarti satu trigger itu akan dipicu ketika ada setiap perubahan satu baris saja, itu dia triggernya akan berjalan. Nah, berbeda dengan statement level trigger, kalau statement level trigger ini, trigger yang dipicu hanya sekali per pernyataan. Jadi misalkan ada query kalian itu mengupdate 100 data, maka tetap karena kalian menggunakan statement level trigger, maka trigger itu akan hanya dijalankan satu kali, walaupun ada 100 baris data yang diupdate. Berbeda kalau kalian menggunakan row level trigger, maka akan ada trigger yang dijalankan setiap barisnya. Kalau ada 100 data, berarti akan 100 kali trigger itu berjalan, seperti itu. Nah, gunanya apa? Kapan kita menggunakan statement level trigger? Jadi untuk pengecekan integritas saja data secara keseluruhan. Apakah memang ada perubahan data di situ? Apakah sudah ada perubahan data? Kita nggak ngecek apakah setiap baris datanya itu berhasil dirubah atau enggak, tapi ketika ada perubahan data secara keseluruhan, maka itu akan tersimpan. Biasanya seperti itu. Nah, ini struktur dan sintaks dasar dari trigger. Jadi, ada nama triggernya, ini yang warna-warna hijau ini yang kita ubah sesuai dengan keperluan kita, nama triggernya. Kemudian ini ada time-nya, kapan trigger itu berjalan, apakah sebelum, setelah, atau instead of. Ini untuk view ya, saya tidak menjelaskan ini lebih detail untuk instead of, nanti bisa dipelajari mandiri. Saya ingin kalian paham di before sama after dulu aja, di penggunaan trigger before dan after. Kemudian before dan after timingnya. Terus ketika operasi apa? Insert, update, atau delete. Jadi mungkin kita bisa membuat trigger yang berjalan sebelum proses insert atau sebelum proses update ataukah setelah after insert dia melakukan suatu fungsi yang lainnya seperti itu. On di tabel mana trigger itu akan bekerja, kemudian for each. Nah ini kalian ingin melakukan fungsi itu untuk setiap row atau untuk statement. Kalau setiap row berarti setiap ada perubahan data, maka triggernya akan berjalan seperti itu. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kalau statement berarti walaupun ada 100 data, tapi dia triggernya akan hanya dieksekusi satu kali saja. Terus kemudian ada kemungkinan ada kondisi tertentu, when kondisi apa. Tapi jika tidak ada kondisinya juga mungkin bisa berjalan langsung execution function, nama functionnya apa. Seperti itu. Nah, ini struktur dan sintaks dari trigger. Nanti contohnya juga ada biar bisa lebih memahami sebenarnya implementasinya itu seperti apa. Kemudian ini komponen event trigger seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di trigger tadi itu ada timingnya untuk menentukan kapan trigger itu akan dipicu. Ada 3 opsi timing, ada before, after, sama instead of. Nah, di sini yang saya katakan tadi, ini timingnya. Terus ini jenis prosesnya, eventnya. Nah, ini timing yang before, berarti trigger dipicu sebelum operasi terkait dieksekusi. Misalkan insert, berarti sebelum insert dijalankan, maka dia akan menjalankan triggernya. Ketika kita menggunakan set timingnya itu before, kemudian ada set timingnya after, trigger yang dipicu setelah operasi terkait selesai dieksekusi, instead of, trigger dipicu sebagai pengganti operasi terkait hanya untuk penggunaan view di tabel ya. Kemudian
Ada event. Event ini peristiwa database yang memicu eksekusi trigger. Event ini bisa berupa insert, update, delete, atau truncate. Kemudian ada trigger function. Tadi kan ada functionnya ya, ini ada functionnya, nama functionnya di sini ya, nama functionnya. Jadi trigger function ini blok kode yang ditulis pada bahasa pemrograman bisa berupa fungsi yang akan dieksekusi ketika event yang terkait dengan trigger itu terjadi. Kemudian trigger constraint. Kalau trigger constraint ini kondisi atau opsi yang menentukan apakah fungsi trigger itu harus dieksekusi atau tidak. Biasanya dengan di menggunakan klausa when ya di triggernya. Nah ini when ini. Ini Kak bisa ada bisa enggak when-nya ini. Tapi kalau nama functionnya yang harus dijalankan ini ya memang pasti harus ada. Nama triggernya, nama tabelnya ini ada. Seperti itu. Ini komponennya tadi. Jadi ini penjelas dari struktur dan sintak triggernya. Kemudian langkah-langkah membuat event trigger itu seperti apa? Yang pertama kalian membuat functionnya dulu. Jadi fungsi trigger yang berisi logika yang akan dieksekusi saat trigger dipicu. Jadi fungsinya harus ada dulu dan fungsi itu mengembalikan tipe datanya harus trigger. Ditulis dalam bahasa PLSQL seperti ini. Kemudian eh, setelah membuat functionnya, baru membuat triggernya. Gunakan perintah create trigger seperti yang di sintaks tadi, membuat trigger yang mengaitkan dengan fungsi trigger tadi yang sudah dibuat di awal dengan event pada tabel tertentu. Misalkan ada timingnya before, after, atau eventnya ketika insert, update, atau delete pada tabel yang sudah ditargetkan tadi. Kemudian kalian ketika sudah membuat function trigger, kemudian kalian uji coba triggernya. Apakah bisa berjalan sesuai dengan keinginan kalian. Setelah dipicu sebuah event, apakah triggernya bisa berjalan seperti itu. Nah, bagaimana kita trigger itu sebenarnya bisa dimodifikasi, bisa dihapus. Jadi bisa kita kelola. Nah, Postgres sendiri menyediakan perintah untuk memodifikasi, menghapus, mengaktifkan, dan menonaktifkan event trigger. Jadi kalau kita pengen memodifikasi trigger, kita bisa menggunakan perintah alter trigger untuk mengubah trigger yang sudah ada, biasanya mengganti nama trigger atau mengubah timingnya mungkin. Nah, itu kita bisa menggunakan trigger. Kita juga bisa menghapus pakai drop trigger, menghapus triggernya. Kemudian kita bisa juga menonaktifkan. Bisa di alter table disable triggernya untuk menonaktifkan sementara tanpa menghapusnya. Jadi ketika dinonaktifkan nanti ketika ada event, misalkan insert, update atau delete, triggernya tidak akan berjalan seperti itu. Kemudian ketika mungkin nanti diperlukan lagi, kita juga bisa mengaktifkan lagi trigger tersebut menggunakan perintah alter table. Kemudian kapan sih biasanya penggunaan event trigger ini dijalankan? Ini beberapa contoh saja, nanti sebenarnya ada banyak contoh dan sesuai dengan studi kasus masing-masing kapan kalian memerlukan trigger seperti itu. Biasanya untuk audit. Jadi untuk audit kita menggunakan row level trigger. Jadi setiap barisnya untuk mencatat setiap perubahan yang dilakukan pada tabel penting. Termasuk data lama, data baru, perubahan waktu pengguna yang melakukan perubahan. Nah, itu biasanya tercatat. Kemudian untuk validasi data yang kompleks, biasanya kita menggunakan statement level trigger untuk memeriksa integritas data secara keseluruhan setelah operasi insert, update, atau delete. Jadi trigger mengevaluasi aturan bisnis yang kompleks untuk mengagalkan transaksi yang tidak valid. Jadi ini secara keseluruhan aja, bisa nggak sih transaksi yang berjalan seperti yang saya jelaskan tadi, kita bisa menggunakan statement level. Kemudian untuk sinkronisasi data, jadi kita bisa menggunakan trigger untuk memperbarui tabel terkait secara otomatis. Jadi ketika misalkan tabel A terjadi perubahan dan itu sinkron ke tabel B, maka dengan trigger ini tabel B pun juga akan otomatis terupdate seperti itu. Ini contohnya misalkan mengambil status pesanan di tabel order, trigger dapat memperbarui stok produk di tabel inventory. Jadi ketika ada tabel order, otomatis nanti stok inventory-nya juga akan berkurang. Bisa diatur seperti itu dengan trigger seperti ini. Jadi ini akan membantu sinkronisasi data. Kemudian notifikasi, gunakan trigger untuk mengirimkan notifikasi ke email atau pengguna ketika terjadi event penting seperti penambahan pengguna baru, perubahan data yang signifikan. Nah, jadi ketika ada seseorang merubah mengupdate data, nanti akan langsung mengirimkan notifikasi ke administratornya ataukah ke pihak yang berwenang terhadap database tersebut. Nah, kita bisa menggunakan trigger untuk melakukan notifikasi seperti itu.
Kemudian trigger pun juga memiliki keterbatasan, jadi dari kinerja, jika tidak dikelola dengan baik, trigger ini juga bisa memperlambat kinerja data database. Jadi kalian harus bisa menentukan kapan trigger digunakan, kapan enggak. Karena kan ketika ada suatu proses terjadi, trigger juga berjalan dan prosesnya berapa banyak, trigger ini harus bekerja berapa kali. Nah, itu juga akan mempengaruhi. Jadi digunakan secara bijak. Terkait kompleksitas juga seperti itu. Jadi kalau misalkan ada banyak trigger yang saling berkaitan, saling berinteraksi, itu kan juga sangat kompleks ya. Jadi debuggingnya sulit. Jadi kita mencari ini kalau misalkan ada kesalahan, kesalahannya itu dari mana sih? Karena triggernya saling terkoneksi seperti itu. Nah, hmm, oleh sebab itu kalian harus benar-benar bisa merancang. Jadi bisa tahu, lah gimana membuat trigger yang optimal itu. Ya, nanti sekalian sama jalan. Nanti ada optimasi juga, ada materi optimasi, nanti bisa kita bahas di situ ya. Yang pasti untuk materi pertemuan ini kalian ngerti dulu bagaimana cara kerja trigger dan bagaimana menggunakannya, query-nya seperti itu. Kemudian ini studi kasus, contoh kapan trigger bisa digunakan. Contohnya di sini kita ingin melakukan pencatatan perubahan gaji karyawan menggunakan fungsi trigger. Kita contohkan menggunakan row level trigger, jadi trigger ini kan dipicu untuk setiap baris ketika ada operasi insert, update, atau delete. Seperti yang penjelasan kemarin. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Contohnya, nah ini nanti saya share PPT-nya bisa dicoba juga. Jadi kalian buat tabel dulu employee sama log sellernya. Jadi ini kan di tabel employee ini ada employee ID, ada name, positionnya sama salary-nya. Kemudian di tabel log di sini ada log, ada employee ID, ada all salary, new salary, sama change time. Jadi di sini tuh tujuannya kedua tabel ini adalah dia men, eh, men-track perubahan data salary dari employee kayak gitu. Nah, di sini makanya di lognya ada old salary sama new salary-nya. Oke. Kemudian di sini saya ingin mencontohkan penggunaan before trigger, gunanya untuk validasi data sebelum menyimpan. Jadi di sini saya membuat trigger yang mana trigger ini digunakan untuk memastikan bahwa gaji karyawan itu tidak boleh lebih dari 3 juta. Jadi mungkin kadang kan ya ada kesalahan update data, kita salah ngeklik atau apa. Harusnya misalkan gaji karyawan itu tidak boleh, di sini aturan tidak boleh lebih dari kurang dari 3 juta. Dan jika terjadi, data tidak akan tersimpan. Nah, bagaimana kita melakukan hal tersebut? Jadi kita di sini menggunakan trigger untuk validasi data sebelum data itu benar-benar diinsert. Nah, ini fungsi untuk memvalidasi gaji. Nah, kita yang pertama seperti tadi tahapannya kita membuat function dulu. Functionnya di sini namanya validate salary, return-nya berupa trigger. Ada begin and terus language-nya seperti ini strukturnya. Kemudian if new salary kurang dari 3 juta, then dia akan memberikan notifikasi rest exception gaji tidak boleh kurang dari 3 juta. And if, tapi kalau selain itu, maka dia akan mengembalikan nilai yang baru tersebut. Nah, itu udah selesai. Kemudian membuat triggernya, create trigger before insert salary, before insert or update. Jadi ketika sebelum insert atau update di tabel employee untuk setiap row, maka akan dieksekusi function validate salary. Nanti coba ini untuk uji cobanya kalian insert itu employee name position salary-nya. Kalau 5 juta tuh gimana sih? Kalau 3 juta akhirnya gimana sih? Nah, nanti kita coba ya. Ini contoh dulu. Jadi ini contoh functionnya, ini triggernya, dan ini cara untuk mengeceknya. Nanti akan kita uh, coba bersama. Kemudian, nah tadi before untuk validasi biasanya, kalau after biasanya untuk mencatat perubahan gajinya. Jadi trigger ini akan mencatat setiap perubahan gaji karyawan setelah perubahan dilakukan ke tabel log salary change. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Pertama, tetap kita membuat functionnya dulu. Functionnya di sini kita namakan log salary change. Returns yang berupa trigger, kemudian dia akan melakukan insert into log salary yang value-nya adalah di sini employee ID karena tidak ada perubahan maka kita menggunakan old employee ID, terus old salary sama new salary, returns new.
Nah, seperti ini. Yang dikembalikan adalah nilai yang baru. Kemudian kita membuat triggernya di sini. Membuat after trigger untuk mencatat perubahan gaji. Create trigger namanya after update salary. Kemudian, nah ini fungsinya after update of salary dari setelah adanya update salary di employee for each row, maka dia akan melakukan function log salary change. Nah, dia akan melakukan function ini yang otomatis dia akan menginsertkan data baru ke tabel log salary change ini berupa old data employee ID, old salary, new salary, seperti itu. Nah, gimana caranya? Kita melakukan coba update set salary mengganti menjadi 7 juta where employee ID-nya 1. Nah, kita cek dengan perintah ini. Kita lihat employee-nya tadi berapa, salary-nya setelah di-update berapa, dan kita coba lihat di log salary-nya apakah memang terlihat perubahan datanya. Nah, ini untuk pengecekannya, seperti itu ya. Kemudian ini ada contoh yang tadi jenis trigger yang statement level. Jadi trigger ini dipicu hanya sekali per pernyataan SQL saja, terlepas dari jumlah baris yang berpengaruh itu berapa. Misalkan tadi kita mengupdate 100 data, tapi tetap yang tercatat hanya satu, karena dia menganggap bahwa oh ini satu proses dalam satu kesatuan, bukan tiap baris. Kalau kalian mau mencatatkan tiap barisnya berarti menggunakan row level trigger. Nah, ini di contoh statement level trigger digunakan tuh untuk mencatat kapan perubahan terakhir dilakukan pada tabel karyawan tanpa memerlukan berapa baris yang diubah. Seperti itu. Nah, coba apa yang perlu kita lakukan di percobaan ini? Jadi kita membuat tabel baru namanya last update. Di sini ada table name-nya sama update time. Kemudian ini fungsi untuk mencatat perubahan. Kita membuat function log table update namanya, kemudian returnnya trigger. Nah, dia itu nanti akan insert into last update. Di tabel last update ini, table name sama update, value-nya dari tag table name-nya, kemudian current timestamp-nya, conflict table name-nya, to update, kita melakukan update, time-nya. Jadi yang terbaru itu yang disimpan hanya yang terbaru aja, seperti itu. Kemudian kita membuat triggernya, create trigger, update, namanya update log trigger. Jadi after update of employee, nah ini for each statement. Jadi di sini for each statement. Jadi hanya pada satu kali statement itu yang akan disimpan. Kemudian dia akan mengeksekusi fungsinya log table update. Nah, coba kalian lakukan insert 2 data. Nah, dia yang akan tersimpan hanya ada satu saja. Misalkan ini kita insert 2 data gitu ya. Terus kita mengubah gaji karyawan. Kan update employee set salary. Salary-nya akan berubah. Jadi salary kali 1,1 kali gitu ya. Nah, yang diupdate kan pegawainya ada banyak, nggak hanya satu. Tapi nanti yang tersimpan datanya itu lognya hanya satu, yang paling terakhir. Nah, bagaimana cara ngeceknya? Silahkan cek di tabel lognya, select bintang from last update, apakah sudah tersimpan atau belum, seperti itu. Itu contoh tadi untuk penggunaan row level trigger sama statement level trigger. Kemudian ini contoh untuk mengaktifkan trigger di seluruh database yang bisa hanya super user. Ini contohnya ada alter table, table apa, disable trigger atau enable trigger, nama triggernya apa. Nah, di sini kesimpulannya jadi event trigger ini adalah fitur yang dapat digunakan untuk mengotomatisasikan tugas-tugas berdasarkan peristiwa pada database. Nah, dengan memahami jenis-jenis trigger tadi, row level, statement level trigger, komponen triggernya, langkah-langkah membuatnya, kita dapat merancang solusi database yang efisien dan mudah dipelihara karena uh, datanya tadi saling tersinkronis seperti itu. Namun, gunakan trigger dengan bijak dan pertimbangkan dampaknya terhadap performa database-nya. Pastikan untuk menguji trigger secara menyeluruh dan memantau kinerjanya secara berkala.
Kemudian dengan memanfaatkan event trigger secara efektif, kita dapat menghemat waktu, mengurangi kesalahan manual, karena tadi ada proses otomatisasi ya di trigger ini, proses function yang berjalan ketika ada suatu proses tadi. Nah, dan memastikan integritas data dalam aplikasi kita. Nah, itu tadi contoh pemanfaatannya ya. Sekarang bahan diskusinya, nanti coba buat trigger dari tabel-tabel yang Anda miliki, lalu jelaskan fungsi triggernya ini untuk apa sih, dan apakah memang triggernya sudah berjalan dengan benar atau belum, nanti ditunjukkan hasilnya. Gitu ya. Ini referensinya. Kemudian ini contohnya, saya sengaja menggunakan non compiler agar bisa dilihat proses-prosesnya agar lebih mudah untuk memahamkan. Nah, di kanan kiri seperti ini. Kita create tadi tabel employee-nya. Di sini sudah create table employee. Kemudian kita melakukan create function-nya dulu. Function-nya kan lihat HP-nya ya. Function-nya sudah terbentuk. Kemudian ini kita create trigger-nya before insert salary. Sudah. Kemudian kita create function log salary-nya. Untuk tadi yang after update, membuat after trigger tadi. Dan di sini kita coba masukkan insert satu employee, berhasil. Kemudian coba kita update. Kita melakukan update yang awalnya gajinya adalah 4 juta jadi 7 juta. Kemudian di sini, nah misalkan tadi ngecek ya, coba. Kalau misalkan ini kan harus tadi aturannya kan, karena misal gajinya plus 3 juta. Kalau pas oh pas dia bisa ya. Nah, gaji tidak boleh kurang dari 3 juta. Nah, tidak boleh. Jadi, tadi berarti triggernya berfungsi ya, yang before insert tadi dia memvalidasi bahwa di sini yang pertama ini kan dia tidak boleh. Dia function ini tuh untuk ngecek validate salary-nya. Tidak boleh kurang dari 3 juta. Nah, ini kalau misalkan saya isi 5 juta di awal, saya running lagi, dia bisa. Oke, terus di log salary juga sudah berhasil after, jadi fungsi after update ini dia akan menjalankan log salary-nya akan insert nilai old salary, new salary-nya, kapan berubahnya. Nah, ini berhasil berarti. Berarti before, after sudah teruji. Kemudian kita coba tadi yang kita melakukan create table namanya last update untuk mencoba statement level trigger tadi. Kemudian kita membuat fungsinya log table update. Kemudian kita membuat triggernya untuk ini kan for each statement berarti berapapun yang diupdate dia hanya akan menyimpan satu kali. Nah, di sini. Nah, kita kan sudah menginsertkan dua posisi nih. Posisi kita berbasis itu. Kemudian kita melakukan update data. Sebenarnya ada 3 data yang kita update. Tapi karena kita menggunakan trigger for each statement, berarti dia hanya akan menyimpan dari tabel namanya employee, dia hanya akan menyimpan satu kali. Jadi satu proses. Walaupun ada 3 baris yang di-insert, berarti dia hanya eh, menyimpan satu update time. Kita coba lihat di sini sudah berhasil. Dulu salary-nya 7 juta, sekarang sudah 7.700.000. Nah, ini contohnya, silahkan dicoba. Semoga bermanfaat. Apabila nanti ada masalah, kita diskusikan di kelas seperti itu. Baik, cukup sekian materi tentang trigger. Sampai ketemu nanti di kelas. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.